Halo semuanya, balik lagi di channel gua, Kaffi Rivaldi, dan masih sama gua, Cepi. Dan di video hari ini gua mau bahas komik lagi. Ya, komik ini mungkin adalah komik terburuk yang pernah, bukan terburuk sih, gimana ya? Komik yang bisa bikin gua mual, bisa bikin gua enek gitu ya untuk komiknya. Yaitu adalah ini dia, Uzumaki karyanya Ito Junji. Ini komiknya baru dirilis sama Akasha beberapa bulan yang lalu, gue agak lupa gitu, cuman baru gue sempet baca itu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, 1 minggu atau 2 minggu yang lalu gitu. Dan ini kesan gue ya begitulah, tadi di awal gue agak enak ya bacanya, lumayan agak enak gitu. Oke, seperti yang gue bilang tadi, manga Uzumaki ini dirilis sama Akasha beberapa bulan yang lalu di tahun 2022. Terus karena ini terbit di Akasha, jadi ini khusus dewasa ya. Itu juga udah ada labelnya di sini, dewasa. Kenapa ini khusus dewasa? Karena visualnya banyak yang mengandung kekerasan, terus mengandung gore ya, ini agak-agak gore dikit, terus horor, bikin gak nyaman dan lain-lain. Karena ya sejatinya karena ini adalah manga horor gitu, jadi ya begitulah, pasti akan ada visual-visual yang kayak gitu. Jadi untuk yang mungkin sekiranya punya ade itu jangan suruh baca ya, ini apa namanya, Uzumaki ini, karena emang gua aja agak enek gitu bacanya, anjir. Untuk manga Uzumaki ini sebenarnya udah dirilis itu di Jepangnya sendiri di tahun 1998. Pertama kali rilis ya, tahun 98. Jadi banyak art dari bangunan-bangunannya atau mungkin situasi kotanya itu bakal kayak jadul banget gitu. Jadi kalian gak akan relate gitulah. Ya gitulah, semacam kayak gitu. Disclaimer aja, video yang kalian tonton sekarang ini adalah bisa berpotensi sebagai spoiler. Jadi buat kalian yang gak mau kena spoiler, boleh di close dulu videonya, terus nonton lagi nanti pas udah bacanya yang asli. Oke, beli. Ya gitu. Oke. Terus sebelum mulai ke pembahasan juga ya, kalau misalnya kalian suka dengan video-video gua, boleh di subscribe dong ya. Boleh lah. Boleh di subscribe, terus nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari gua. Segitu aja ya mukadimahnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Oke, pembahasan yang pertama ini gua mau bahas kualitas cetakannya. Kita mulai dari fisiknya dulu. Yang pertama komik Uzumaki ini di berformat 3-in-1. Jadi ini sebenarnya 3 volume dijadiin 1 buku. Karena memang Uzumaki itu cuma ada 3 volume, jadi 3 volumenya dicetak aja gitu jadi 1 volume. Ini kayak manga-manga 2-in-1 kayak Shaman King gitu kan, tebel-tebel tuh. Kenapa tebel ya? Karena 3 buku jadi 1 gitu, 3 volume jadi 1. Makanya setebal ini. Dan juga pakainya book paper lagi. Udah mah 3 volume pakai book paper, udah tebel lah segini jadinya. Oke, bisa dilihat tebel banget untuk bukunya. Oke, terus dia punya 2 cover di sini ya, ada cover jaketnya. Ada cover jaket. Jadi ya bisa dilepas ini cover luarnya. Jadi ada cover dalam sama cover luar. Cover jaketnya kayak gini, bisa dilepas. Terus di cover jaketnya juga ada ya ininya, apa namanya, art covernya. Terus ada logo Akasha di sini, logo rating dewasa di sini. Pengarangnya Ito Junji, mangakanya. Terus ke belakang ada sinopsis. Di sampingnya ada judul dan pengarang. Gitu. Terus kita lihat cover dalamnya. Nih. Ini bener-bener nandain kalau ini adalah komik horor ya. Udah serem sih kata gue. Cukup serem sih visual di luarnya ini. Oke, ini covernya menurut gue bagus. Terus untuk harga kali ya, harga dari komik ini 128 ribu karena ini 3 buku. Jadi ya anggap aja
per volumenya itu berapa, 40 ribuan ya, segitulah ya. Terus translate-nya pas gue baca di sini, kalau kalian baca ini kayak ini aja, apa namanya, percakapan sehari-hari, percakapan kita sehari-hari, ada bahasa gaul dan lain-lain. Tidaknya juga bukan tidak tapi pakai enggak di situ. Itu kan berarti udah relate banget sama kehidupan kita sehari-hari ya, percakapan kita sehari-hari. Tapi tetap yang namanya di media ya, kayak entah majalah, entar buku, komik, terus TV, itu biasanya pakai aku kamu ininya, untuk pelafalan pronounnya, pronoun orang-orangnya itu pakai aku kamu gitu. Jadi nggak ada gue lo di sini, nggak ada bahasa gaul yang kayak gitu ya. Oke, translate-nya gak kaku, enak gitu, fontnya juga enak, bisa dibaca lah, bisa dibaca, pasti bisa dibaca, maksudnya enak buat dibaca gitu, nggak bikin sakit mata. Oke, sekarang kita masuk ke sinopsisnya. Sinopsisnya gue izin nyontek ya, karena gak apa kalau untuk ini ya, untuk menjelaskan. Tapi intinya sih ya, intinya kalau cerita di Uzumaki ini adalah menceritakan tentang sebuah kota yang terkena kutukan gitu, kutukan spiral. Jadi kotanya aja namanya Kurozu, sama mirip sama kata koros atau ya bunuh gitu ya. Itu terkena kutukan spiral di mana kota ini bakal banyak kejadian aneh dan menyeramkan gitu. Jadi yang berhubungan sama spiral dan lain-lain. Ya, ada yang terobsesi sama spiral, bentuk spiral tahu kan, bentuk muter-muter gitu ya. Kenapa itu namanya Uzumaki? Karena Uzumaki sendiri artinya spiral. Terus kalau misalnya kalian tahu Uzumaki Naruto, logo klan Uzumaki itu kan spiral. Ya begitulah. Terus absurd gitulah ceritanya. Anjir, gue agak bingung juga nih ngejelasin sinopsisnya. Kalian mending baca sendiri aja gitu ya. Terus tokoh utama di komik ini ada dua, yaitu adalah Kirie Goshima dan juga Shuichi Saito. Ini sepasang couple pacaran gitu lah ya, warga lokal Kurozu. Mereka dari kecil udah di sana. Untuk kesan membacanya di awal, first impression waktu gue pertama baca itu bener-bener gue bacanya dicicil. Satu chapter kelar istirahat, satu chapter kelar istirahat, karena gue merasa gimana ya, nggak nyaman gitu bacanya. Bener-bener ada visual-visual yang bikin enak gitu buat gue ya, mungkin karena gue nggak terbiasa baca atau nonton horor kali ya, jadi apa sih gitu. serem dan ya begitulah. Jadi awal-awal tuh gue ngerasa kayak aduh, gue nggak kuat nih bacanya nih. Jadi pelan-pelan aja gue bacanya. Jadi satu chapter kelar, gue istirahat bacanya. Abis itu 10 menit 15 menit kemudian baca lagi, terus stop lagi, baca lagi, kayak gitu. Jadi kayak yang menek aja gitu. Gue nggak kuat gitu loh. Jadi horornya itu menurut gue itu ada di visualnya. Horornya itu ada di visual sama psikologi, kayaknya psikologi ini kita. Jadi tegangnya dapat di pas baca, dan juga perasaan nggak nyamannya juga dapat gitu visual, karena visualnya parah sih, visualnya the best bikin gua wah walaupun nggak sampai muntah sih, tapi emang enak gitu, nggak nyaman. Ceritanya juga kayak nggak mudah ketebak gitu, ceritanya unexpected banget buat gue. Di tiap chapternya tuh ada aja gitu di kejadian-kejadian di tiap chapternya yang bikin ini apa ini apa, kok begini kok begitu. Jadi kayak aneh aja gitu, udah aneh lah pokoknya. Gue bingung lah gitu ngejelasinnya juga, pokoknya aneh lah. Ada orang jadi siput lah, ada orang melingkar itu gak jelas, bener-bener kayak ini kota kena azab nih anjir. Kejadian-kejadian yang benar-benar di luar nalar, unexpected itu bakal kejadian di setiap chapternya. Jadi ya begitulah. Terus phase ceritanya juga di awal-awal tuh cepat banget. Jadi satu panel ke panel lain itu udah kayak beda cerita aja, beda tempat, beda itu, bisa jadi kayak secepat kilat aja gitu. Jadi udah tak udah selesai gitu satu chapter gitu. Makin menjelang akhir semakin dikit
untuk visual-visual yang nggak enaknya. Jadi makin aman lah, gue makin bisa nyaman tuh baca 2 chapter sekali. Waktu di akhir-akhir tuh 2 chapter, ya sekitar 2 chapter lah, 2 chapter itu udah bisa gue handle gitu di akhir-akhir. Tapi tetap cerita-cerita yang aneh, absurd tuh masih ada di situ. Kayak ya tadi kata gue, orang-orang bisa ngeluarin tornado, orang-orang jadi siput, anjir itu konyol sih anjir. Bukan konyol, gimana ya? Serem tapi aneh aja buat gue. Jadi horornya itu horor yang bener-bener ngasih horornya tuh bener-bener di visualnya kayak gimana, terus ceritanya juga cerita absurd, bener-bener aneh lah gitu. Terus kayak pas mau klimaks juga mereka mau kabur dari kota itu, mau keluar, pokoknya kita harus keluar dari kota terkutuk ini gitu. Tapi mereka nggak bisa keluar, mereka pasti muter-muter terus, dan ternyata waktu mereka itu diperlambat gitu. Jadi mereka itu penuaannya tidak berjalan. Tapi pas mereka muter dan ternyata harus balik ke kota tuh udah berubah total, udah orang-orang juga udah pada jenggotan, udah krisis banget di situ, udah beda lah pokoknya kayak gitu. Jadi ya, pokoknya kayak kata gue tadi, ini kota kayak dikenain azab. Kayak kena azab nih kota, sumpah. Konklusi ceritanya juga cukup jelas, tapi kayak gak sesuai yang gue harapkan gitu. Kalau gue sih berharap si Kirie ini sama Shuichi ya seenggaknya mereka berdua aja bisa keluar dari kota tersebut gitu. Ternyata nggak sama sekali gitu, nggak bisa sama sekali. Tapi untuk endingnya gue nggak bisa cerita banyak. Tapi kayaknya itu udah termasuk cerita itu sih. Udah termasuk big spoiler di akhir nih. Tapi ya udahlah. Terus karena kayak gitu doang, jadinya gue kayak merasa ini bagus sebenarnya, konklusinya oke, good good ending gitu. Tapi kayak yang cuman gitu doang untuk endingnya. Cuman udah aja tiba-tiba udah kelar gitu. Jadi kayak agak buru-buru gitu, buru-buru dikelarin nih, harus kelar nih. Uzumaki harus kelar. Udah, jadi kayak ya udah aja, bang, hilang begitu aja. Terus chapter bonusnya, karena ini ada chapter bonus, jadi gue kayak gimana ya, sama chapter bonusnya ini gue nggak paham gitu. Gue agak bingung, ini kok tentang langit-langit gitu, gue nggak terlalu paham sih. Jadi sebenarnya kalau buat gue, kalian nggak baca chapter bonusnya pun nggak apa-apa. Tapi kalau mau baca aja sih. Terus ada satu momen yang gue suka saat dibaca manga ini ya, baca Uzumaki ini. Yang paling gue suka adalah saat ada momen si temennya Kirie ini jadi siput. Dia berubah jadi siput gitu. Terus pas jadi siput kan masih dibully. Pembulinya jadi siput juga. Itu udah itu gue suka banget itu, kayak karma is real bitch. Gua suka banget di situ. Begitulah. Oke. Kesimpulannya, overall ini buat gua manga yang bagus. Tapi ini worth to read buat kalian yang suka horor. Buat yang suka horor aja. Buat kalian yang gak suka horor ya mohon maaf, gak cocok. Pasti gak akan cocok ya. Kayak gue kalau story wise gue menikmati, cuman visualnya itu loh gue nggak terlalu kuat buat liatnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka horor, jangan maksain lah buat baca Uzumaki. Tapi bagus. Oke, thank you ya teman-teman yang udah mau nonton video ini sampai habis. Terus kalau misalnya pembahasan gue ada yang kurang atau kayak gimana, boleh komen di kolom komentar di bawah. Terus kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Karena ya gue masih awam juga nih, gue masih pertama kali nge-review komik kayak gini. Gue kayaknya belum kompeten lah, tapi gue ya I'll try my best gitu. Terus kalau misalnya kalian punya ide buat selanjutnya apalagi yang pengen dibahas gitu, boleh di-share juga di kolom komentar di bawah. Siapa tahu gue bisa beli dan gue bisa bahas gitu, gue bisa baca dan bahas. Oke, jadi dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, dan share-nya ke akun medsos kalian ya, ke teman-teman kalian yang suka komik. Terus thank you yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Cepi pamit, see you, bye bye. Ini asli.
Gua buka lagi nih. Lu sekilas aja kali ya. Gua liatin sekilas. Wah,